Nah, tema yang ingin kita bahas di malam hari ini adalah tentang hikmah bulan Muharram. Ya, hikmah bulan Muharram. Jadi sekarang ini tahun berapa Hijrah, Bapak? Nah, 14 berapa ya? 1448 ya. Ya, ada di atas. belum ganti. belum ganti. 1448 Hijriah ya. Dalilnya diantaranya dalam surat At-Taubah ayat 36. Jadi kalau yang punya HP nanti bisa dibuka ya. Kalau zaman sekarang Quran udah di HP ya. Kalau zaman dulu kita bawa Quran kemana-mana ya. Kalau sekarang tinggal lihat HP-nya aja ya. Di situ ada Al-Quran ayat 36 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri innallaha isna asara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ar minha arba'atun hurum. Nah, ini ya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 ya. 12 bulan ya, sama dengan bulan Masehi ya, cuman beda nanti penamaannya ya. Kalau bulan Masehi dia itu berdasarkan peredaran matahari ya. Kalau Islam itu bulan, jadi kita ngelihat hilal ya. Hilal sini nggak ada yang namanya hilal kan ya, hilal bulan Syawal atau hilal bulan Ramadan itu lihat ya. Zaman dulu nggak ada teknologi ya. Zaman dulu gimana ngelihatnya zaman Rasul ya lihat bulan. Jadi makanya kita nggak pernah sama bulan apa Syawal ya kan, Ramadan kadang nggak sama ya karena beda. Nggak apa-apa, orang yang lihat ya beda itu ya, kelihatan hilalnya ya, berarti nggak jadi Ramadan ya, tidak jadi Syawal, harus genap 30 kalau nggak kelihatan. Jadi nggak salah, jadi emang harus lihat hilal ya. Emang harus dilihat ya, ru'yatul hilal kalau dalam penetapan bulan Ramadan atau Syawal ya. Ya lihat bulannya kelihatan apa enggak gitu. Oh, zaman sekarang ada teknologi, bisa pakai teleskop misalnya, bisa mudah gitu, kelihatan ya. Harus dilihat ya. Kalau kelihatan bulannya ya dia masuk berarti ya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan mengalami Ramadan itu 2 kali ya. Saya lupa tahun berapa itu, entah 2028 entah 2000 berapa. Itu 2 kali Ramadannya dalam setahun ya. Masehi kan, tahun Masehi ya. Ya dia ada 2 kali di tahun yang itu ya kan. Kita pakainya Masehi kan, nggak pakai tahun Islam kan, ada kalendernya kalender Masehi ya. Ya, jadi nanti 2 kali ya. 12 ya, dalam ketetapan Allah ya, dalam pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Jadi berarti sudah diciptakan jauh sebelumnya ya. Nah, apa tafsirnya ya? Yang pertama, jumlah bulan itu di 12 ya, di 12. Jadi di sini menegaskan ayat ini bahwa pengaturan waktu ya bukan ciptaan manusia. Berarti sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak penciptaan alam semesta ya, fi kitabillah ya, dalam kitab itu maksudnya di Lauh Mahfuz. Jadi di sana di atas ya, nggak ada yang tahu ya, bukan di atas ini, di sono deh. Di Lauh Mahfuz itu sudah terlihat tuh ya. Hari ini Bang Madi minum setengah segitu tuh ya kan, itu sudah ada di situ ditulis ya, nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu ya, ada semua udah jelas ya.
pakai baju apa hari ini, ya, hari ini ngapain aja, nanti ada kopi, nah, ada gitu. Itu semua ya. Oh, beliau. Oh, beliau ya, beliau. Ini sudah ada di atas ya. Dan semua udah tertulis ya. Cuman kita nggak tahu. Malaikat aja nggak tahu itu. Ya. Lauh Mahfuz malaikat nggak tahu. Nggak ada yang tahu ya. Dulu jin bisa mencuri-curi dengar, tapi itu dulu. Semenjak kehamilan Rasul, mereka nggak bisa lagi lihat karena sudah dilempar oleh panah api sehingga itu nggak ketahuan. Ya, jadi sudah ada ya, dan telah ditetapkan sebagai hukum Allah. Ya, jadi ini udah ditetapkan ya. Fi kita bilang ya kan. Jadi maknanya apa? Maknanya waktu itu bukan netral, bukan gak ada artinya gitu ya. Dalam Islam waktu itu adalah amanah dan ibadah. Jadi bapak-bapak hadir ke sini pengajian, sholat, nunggu sholat isya itu dapat pahalanya dua pahalanya. Satu pahala menghadiri pengajian taklim, yang kedua pahala menunggu sholat isya. Nah, itu pahalanya besar ya, pahalanya besar karena kalau nggak ada pengajian kita datangnya pas ajan kan ya, ajan datang gitu ya, tapi karena pengajian oke, jadi dapat dua pahalanya ya. Itu semuanya jadi digunakan untuk hal-hal yang positif. Datang ke sini dengerin pengajian, dengerin taklim. Nah, idealnya tuh begitu waktu itu. Jadi bukan sekedar dia berlalu aja sekian tahun gitu. Karena waktu kita terbatas. Saya misalnya sekarang 56. Jadi kalau naik busway udah ditanyain kursi prioritas katanya ya. Udah kelihatan ubanan ya. Naik LRT juga sama ya kan. Kalau saya duduk prioritas nggak diganggu. Oh, ini orang tua ya kan? Jadi udah tahu ya. 56. Jadi ya kalau ngikutin Rasul 7 tahun lagi. Kalau ikutin Rasul bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, nggak tahu. Ya kan? Terbatas waktunya gitu. Jadi sayang dengan jumlah total waktu kita yang tersisa kalau nggak digunakan untuk hal-hal yang positif, ya kan, hal-hal yang baik, ya itu sayang sekali. Gitu. Ya, kita kemarin sudah mendengar ya berita duka cita ya, di antaranya meninggalnya Pak Barkah, tahu kan ya, Pak Subarkah yang dulu tinggal meninggal lagi hari Kamis meninggalnya ya. Ya, Rabu apa Kamis gitu ya kan? Belum tahu ya. Rabu kalau nggak salah meninggalnya. Ya. Dulu tinggalnya di sini di RT berapa? RT 2 dan pernah menjadi sekretaris Pak almarhum Pak Dwi ya. Benar ya Pak Kadis ya? Ya benar ya. Pak Dwi ya. Almarhum Pak Dwi situ. Hah? Sakitnya gula. Ya kan. Sakitnya gula ya. Nah, pengakuan dari misalnya sekretaris RT 2 sekarang, Mas Supri itu, ya, atau pengakuan warga sekitar situ, jadi mereka bersaksi gitu, bahwa dulu, ya, almarhum yang menggerakkan anak-anak itu, remaja, ya, anak RT berapa? RT 2 waktu itu, untuk datang ke masjid, ke musola waktu itu, belum jadi Masjid Al Mubarak kayak sekarang. Nah, itu beliau almarhum. Gitu. Jadi warga merasa ya bahwa beliau ini luar biasa lah dulu itu di saat orang belum ya kan, kegiatan Islam belum marak, belum seperti sekarang. Nah, dia sudah mulai menggerakkan warga masyarakat gitu. Jadi ada kesan positif yang ditinggalkan gitu. Ya kan. Nah, itu kan yang aku kan dia almarhum udah meninggal, yang kan warganya yang bicara, sekretaris RT sendiri yang bersaksi. Ya kan, di hadapan warga yang lainnya. Nah, ada kebaikan yang ditinggalkan. Ya, kita meninggal tuh begitu idealnya. Jadi, udah meninggal, tapi kan ternyata, ada bekasnya nih, ada jejak-jejaknya lah, ya kan. Itu idealnya begitu, supaya waktu yang kita gunakan dalam hidup ini benar-benar punya arti, punya makna, gitu. Nggak sekedar kita begitu aja, gitu ya. Nah, ini yang pertama.